wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Islamisasi di Nusantara dan Asia Tenggara. Proses Islamisasi di Nusantara dan Asia Tenggara merupakan proses sejarah yang berlangsung sejak abad ke-7 dan berkembang pesat hingga abad ke-16. Proses ini memiliki ciri khas yang damai, bertahap, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Islam tidak disebarkan melalui penaklukan militer, melainkan Islam disebarkan melalui interaksi sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui proses ini, Islam tidak hanya menjadi agama yang mayoritas, tetapi juga membentuk identitas sosial, budaya, dan peradaban masyarakat Nusantara dan Asia Tenggara hingga saat ini. Selanjutnya, proses Islamisasi. Proses Islamisasi Nusantara dan Asia Tenggara dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah kontak awal, ketika pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India berinteraksi dengan masyarakat di pelabuhan-pelabuhan besar. Pada tahap ini, Islam belum dianut secara luas. Tahap kedua adalah penyebaran terbatas, di mana Islam mulai dianut oleh komunitas pesisir dan pedagang lokal. Tahap ketiga adalah perluasan dan penguatan, ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Malaka. Tahap terakhir adalah pelembagaan dan akulturasi, ketika Islam menyatu dengan budaya lokal dan menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat. Selanjutnya yaitu jalur perdagangan dan perkawinan. Salah satu jalur utama Islamisasi adalah jalur perdagangan. Pedagang Muslim tidak hanya berdagang, akan tetapi menunjukkan akhlak Islam seperti kejujuran dan amanah. Selain itu, Islam juga menyebar melalui jalur perkawinan. Banyak pedagang Muslim menikah dengan perempuan bangsawan lokal. Melalui perkawinan ini, Islam masuk ke lingkungan istana dan kemudian diikuti oleh rakyat. Kedua jalur ini sangat efektif karena membangun hubungan antara sosial yang kuat tanpa paksaan. Jalur dakwah, tasawuf, dan pendidikan. Jalur dakwah di Nusantara ini banyak sekali menggunakan pendekatan tasawuf. Para sufi menekankan ajaran seperti akhlak, spiritualitas, dan keteladanan sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat sebelumnya yang menganut kepercayaan lokal. Selain itu, Islamisasi juga berlangsung melalui jalur pendidikan. Lembaga seperti pesantren di Jawa, Dayah di Aceh, dan Surau di Minangkabau menjadi pusat pengajaran Islam. Dari lembaga-lembaga inilah lahir ulama-ulama dan dai lokal yang melanjutkan proses Islamisasi. Materi selanjutnya, tokoh Islamisasi Nusantara. Tokoh penting Islamisasi Nusantara adalah Wali Songo. Mereka menyebarkan Islam di Jawa dengan pendekatan budaya. Contohnya Sunan Kalijaga berdakwah melalui seni wayang dan tradisi Jawa. Sunan Ampel mendirikan pesantren dan mencetak kader ulama. Sunan Giri menyebarkan Islam hingga luar Pulau Jawa. Selain itu terdapat Sultan Malik Al-Saleh, pendiri Kesultanan Samudra Pasai yang dikenal sebagai Raja Islam. Tokoh Islamisasi di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, salah satu tokoh penting adalah yaitu Sultan Iskandar Shah, penguasa Malaka yang masuk Islam dan menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan dan dakwah Islam. Tokoh lainnya seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama besar dari Sulawesi yang berpengaruh hingga ke Sri Lanka dan Afrika Selatan. Selain tokoh lokal, ulama dari Gujarat dan Persia juga berperan besar dalam menyebarkan Islam dan mazhab Syafi'i di kawasan Asia Tenggara. Islamisasi Nusantara dan Asia Tenggara membawa dampak besar dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik, lahir kerajaan-kerajaan Islam. Dalam bidang sosial dan budaya, Islam berakulturasi dengan adat lokal. Dalam bidang pendidikan, berkembang lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Dalam bidang bahasa, bahasa Melayu menjadi bahasa dakwah dan ilmu. Sebagai kesimpulan, Islamisasi di Nusantara dan Asia Tenggara merupakan contoh dakwah Islam yang damai, bijaksana, dan beradab, sehingga Islam dapat diterima dan berkembang hingga saat ini. Terima kasih. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.